Sejarah perkembangan kehidupan masyarakat di kota Samarinda tidak bisa terlepas dari keberadaan sungai. Dua sungai yang ada di kota ini, Sungai Mahakam dan Sungai Karangmumus, merupakan saksi terciptanya sebuah peradaban. Dahulu masuknya pendatang orang-orang Bugis Wajo dari kerajaan Goa memilih bermukim di seberang muara Karangmumus. Dan tempat ini kini berkembang menjadi kota Samarinda. Dari sinilah kita dapat melihat betapa pentingnya keberadaan Sungai Karangmumus. Selain sebagai sumber air, Karangmumus juga menjadi saksi pertumbuhan daerah ini. Sungai sejak dulu dikenal sebagai saksi bagaimana sejarah peradaban manusia tercipta. Dan ini telah terbukti dari berbagai daerah di belahan dunia. Tak terkecuali di Indonesia dan di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Terdapat sebuah sungai yang membelah kota ini di sepanjang 34,7 km. Sungai ini bernama Sungai Karangmumus. Keberadaan Sungai Karangmumus menjadi sangat berbeda dibanding sungai lainnya karena aliran sungai ini membelah kota Samarinda, terutama di wilayah Samarinda Kota. Dahulu sekitar tahun 1980, Sungai Karangmumus masih terbilang bersih dan asri. Namun kini kondisinya sudah berubah. Adanya berbagai aktivitas pencemaran membuat Sungai Karangmumus kini keadaannya cukup memprihatinkan. Airnya keruh dan berbau menyengat. Tumpukan sampah menyebabkan pendangkalan sungai, dan jajaran rumah-rumah kayu tua masih menjadi pemandangan di sepanjang bantaran Sungai Karangmumus. Pemerintah sudah melakukan proses relokasi, namun belum seluruhnya dapat teratasi. Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki pemerintah kota Samarinda, sekitar 2.000 rumah di bantaran sungai masih dihuni masyarakat. Mak, mandi berapa kali sehari? Awas deh. Lagi mandian, Pak? Oh iya mas, Wah, ini si Adi pintar berenang ini. mandi pagi. Ini emang setiap hari melakukan aktivitas seperti ini? Oh iya setiap hari nih mas, mulai zaman neneknya dulu kita di sini terus mandinya. Tadi kan kamu juga dari ujung menuju ke sini, begitu kita melihat kan kondisi sungai kayak gini masih tetap mandi di sini. Ya mau nggak mau mas, mulai dulu soalnya. Jadi minum, mandi di sini, buang air besar juga di sini. Mas, memang nggak risih mas melakukan aktivitas setiap hari di sini? Mau nggak mau sudah. Ini siapa namanya dek? Dafa. Tiap hari berenang di sini. Emang udah dari dulu bisa berenang? Wah, nggak takut tuh ada airnya kotor kayak gini? Mas, kalau dulu gimana sebenarnya kondisi Karangmumus? Karangmumus dulu bersih airnya. Jadi kalau dibanding sekarang banyak betul sampah. Di mana-mana sampah. Tuh contohnya, nah ini di bawah-bawah ini banyak sampah. Ya. Terus kita mancing dulu enak, ya, sekarang susah betul kalau mau cari ikan. Bu, sudah ibu juga melakukan mandi sama cucian di sini bu ya? Iya, cuci di sini, memasak, mengambil air Walaupun di... juga situasi sudah banyak berubah ya. Iya, tepat. Kita lanjut lagi, kami cuma ingin melihat sebenarnya bagaimana kondisi
Sungai Karangmumus, bagaimana masyarakat di sini tetap melakukan aktivitasnya, Mas. Mudah-mudahan masih tetap sehat aja, Mas ya. Amin, amin. Siapa lagi Kak ya? Lanjut ya. Langsung kan. Langsung. Bahrul dan keluarganya salah satu dari sekian banyak masyarakat yang masih menempati bantaran dan memanfaatkan air sungai Karangmumus. Kondisi lingkungan membuat mereka tidak memiliki pilihan lain, sehingga harus tetap menggunakan air sungai Karangmumus untuk aktivitas sehari-hari. Padahal jika mengacu pada hasil penelitian, kualitas air sungai Karangmumus sudah sangat berbahaya untuk dimanfaatkan. Ya, sebetulnya kan sungai ini sungai yang vital untuk kota Samarinda ya. Sungai yang menjadi cikal bakal kota Samarinda, dan secara fungsi sungai ini menjadi sumber pasokan air untuk kota Samarinda maupun warga di sekitar sungai ini. Tapi problemnya adalah pada konteks lingkungan atau menjaga airnya itu yang tidak terlihat. Karena apa? Sebetulnya pendekatan kepada sungai ini lebih pada pendekatan yang sifatnya untuk menata sungai. Ya, menata sungai itu berarti merapikan sungai, memperindah sungai gitu dengan cara misalnya membeton dan menanami di kanan kiri sungai sebagai ruang terbuka hijau. Padahal sebenarnya konsep yang terbaru dalam pendekatan konteks sungai itu adalah restorasi sungai. Jadi mengembalikan ekosistem atau fungsi sungai secara alamiah gitu. Jadi sungai sebetulnya kan memang sebagai sumber air, sungai sebagai tempat hidup dari berbagai macam biota maupun baik binatang maupun tanaman, tapi juga sungai mempunyai fungsi sosial dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya pendekatan itu yang kurang kepada sungai Karangmumus, sehingga walaupun banyak orang memanfaatkan air sungai ini, tetapi mereka justru tidak menjaga sungai ini. Mereka yang mengambil air, justru mereka juga mengotori sungai dengan limbah, baik rumahnya maupun sampah di rumah yang dibuang juga ke sungai gitu. Jadi sebetulnya sungai ini penting, sungai ini vital bagi warga di sekitar sungai maupun di tempat yang lain, tapi sungai ini tidak dijaga bahkan oleh mereka yang memakainya. Ya, dari pengamatan sekilas saja bahwa sebetulnya kan tampakan warna air itu juga sudah menunjukkan bahwa ada pencemaran yang besar di situ, di air sungainya. Tetapi juga kehidupan biotanya. Kita melihat bahwa yang hidup di sungai ini sekarang yang paling utama, terutama di bagian muara, adalah ikan cicak atau ikan sapu-sapu. Ikan yang tahan dalam kondisi ekstrim. Sementara ikan-ikan lain yang dulu dikenal sebagai ikan yang ada di Karangmumus sekarang sudah tidak kelihatan, terutama di bagian muara sini ya. Seperti ikan julung-julung, ikan betutu, itu sudah tidak kelihatan gitu. Jadi dan dulu juga banyak udang di sekitar sini, tapi itu juga sudah hilang. Jadi itu pertanda bahwa ada penurunan yang luar biasa dari kualitas sungai itu. Dan juga kedalaman sungai yang kehilangan kedalaman sangat luar biasa, karena dulu sungai ini sekitar 7 sampai 15 meter, tapi sekarang mungkin sekitar 1 sampai 4 meter saja. Jadi sedimentasi yang luar biasa juga. Nah, itu yang membuat sungai ini menjadi kehilangan fungsinya gitu, dan sungai ini mengalami perubahan besar karena tadi kerusakan baik bukan hanya di sekitar sungai, tapi juga yang disebut daerah aliran sungai, daerah-daerah penyangganya, daerah-daerah yang melindungi sungai ini itu juga hilang gitu. Saya kira memang sekarang yang menjadi tidak jelas kan siapa yang bertanggung jawab pada sungai ini. Nah, ini menjadi masalah karena ada banyak pihak yang bertanggung jawab, dan selama ini mungkin yang lebih kelihatan adalah pekerjaan umum atau apa gitu. Tapi sebetulnya pemerintah daerah harusnya memberi perhatian yang lebih soal ini, terutama menurut saya yang paling penting adalah sekarang batas sungai ini di mana gitu. Karena okupasi atau pendudukan sungai ini luar biasa. Jadi yang diduduki bukan hanya pinggir sungai, tapi badan sungai pun sudah diduduki. Dan saya kira itu yang awalnya harus dibebaskan gitu. Karena kita harus mengembalikan wilayah sungai kepada sungai gitu. Nah, kalau sungai kehilangan wilayahnya, maka dia akan dampaknya sulit kita prediksi gitu. Seperti entah banjir, entah yang timbul daerah-daerah genangan baru gitu, dan itu tidak terprediksi. Sulit sekali diprediksi. Nah, harusnya bahkan mungkin disentuh aja tidak boleh gitu.
fungsinya kan. Tapi dipakai mandi, dipakai untuk bahkan mencuci alat rumah tangga. Kita bisa melihat itu di sepanjang sungai ini untuk mungkin kaget-kaget kita kok air yang seperti itu masih dipakai untuk mencuci atau mencuci peralatan dapur, bahkan mungkin juga mencuci beras gitu. Nah, itu yang terjadi. Maka juga proses penyadaran masyarakat bahwa air ini berbahaya sebetulnya itu juga harus dilakukan, dan mungkin juga harus ada papan-papan peringatan untuk tidak memakai air sungai ini. Nah, itu yang sebetulnya tidak kelihatan di sepanjang Sungai Karangmumus. Hampir kita tidak melihat ada banyak papan peringatan yang terkait dengan resiko atau bahaya yang terkait dengan air Sungai Karangmumus gitu. Kerusakan dan pencemaran di Sungai Karangmumus yang paling jelas terlihat saat ini berada di hilir. Dari 34,7 km panjang aliran sungai, lebih dari setengahnya berada di sekitar pemukiman warga, termasuk melintasi pasar tradisional. Warga bantaran Sungai Karangmumus hingga saat ini sebagian besar masih terus membuang limbah ke sungai. Limbah rumah tangga, limbah berbagai jenis usaha, sortiran sayur yang tidak terjual, hingga limbah ternak ayam. Semua sampah atau sisa-sisa barang yang tidak terpakai dibuang ke sungai. Seakan-akan tidak ada peraturan yang melarang mereka. Alhasil, kini Karangmumus masih menjadi keranjang sampah terpanjang di Samarinda. Pak Misman, Ya, wah, ini seharian pada mengutin sampah. iya, ini seharian. Kita harus mampir Mulai dulu. pagi nih. Saya setelah keliling-keliling akhirnya menemukan Bapak di sini. Iya. Saya tadi sempat ke Pangkalan, kemudian saya sempat sampai di ujung, bolak-balik, dan sempat juga tadi ngobrol-ngobrol sama masyarakat, tapi belum ketemu sama Bapak. Iya. Ya, ini kan menjadi salah satu ini, Pak. Di media sosial, Bapak coba untuk menggalakkan memungut sampah. Ya, mau Gerakan mungut. memungut sampah di Sungai Karangmumus begitu. Pak Misman melihatnya gimana, Pak, keadaan kondisi sungai kita seperti ini? Jadi gini, mungkin sedikit gambaran ini kan saya lakukan kan mungkin 10-15 tahun lalu secara mandiri ya. Iya. Tapi kurang lebih setahun setengah ini kita upload lewat medsos, dapat tanggapan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat untuk membantu memungut sampah di Sungai Karangmumus. Lalu kita beri nama gerakan memungut sehelai sampah di Sungai Karangmumus, karena perbandingan antara yang kita pungut dengan jumlah sampah yang ada di Sungai Karangmumus benar-benar luar biasa. Anggaplah satu hari ini kami dapat 1 ton, itu dibanding dengan sampah yang ada di Sungai Karangmumus nggak ada 1 helai. Jadi maka kita sebut memungut sehelai sampah di Sungai Karangmumus. Lalu kita katakan kenapa kita memungut, karena pengertian membersihkan sungai bagi warga Samarinda ini bukan memungut tetapi menghanyutkan. Jadi seperti ini nanti didorong, dihanyutkan. Sementara kami dipunguti. Karena itu. Lalu kemudian kenapa ini saya lakukan dan akhirnya dapat dukungan yang luar biasa sehingga kami sampai punya peralatan pungut, armada pungut, sendiri, termasuk perahu yang kami gunakan ini kan Iya. juga milik teman-teman di. Iya, milik teman-teman itu. Dan ini mohon maaf memang kita belum pernah membuat satu proposal pun untuk bantuan dari bansos dan memang mandiri dari teman-teman ini. Kalaupun ada 1-2 pejabat itu dia cuma pribadi aja, atas nama pribadi, semua rata-rata atas nama pribadi, dan kita memang belum pernah secara resmi melayangkan satu proposal ke suatu lembaga apa aja untuk kerjasama. Walaupun itu memang sangat perlu karena tapi menurut kami justru tujuannya begini. Gerakan memungut sehelai sampah di Sungai Karangmumus ini tidak menghabiskan sampah di Sungai Karangmumus sebenarnya tujuan utamanya. Itu adalah menghabiskan pembuang sampah di Sungai Karangmumus. Jadi begini, orangnya tetap manusianya itu, tapi dia sudah tidak lagi membuang sampah di Sungai Karangmumus. Saya berpikirnya gini, air itu kan merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Sementara di Samarinda ini nggak sama di Pulau Jawa, sumber airnya dari sumber. Kalau kita sumber air bersihnya dari sungai. Nah, jadi kalau sungai ini nggak dirawat, menurut saya suatu saat manusia dan makhluk Tuhan lain yang ada di kota Samarinda ini akan kolaps ya, kehabisan air.
Jadi beradab dengan sungai ini tidak membuang sampah sehelai, setitik, sebutir sampah di Sungai Karangmumus. Ini kan baru yang terapung ya, yang terlihat, belum yang di dasar. Lalu bagaimana oli, bagaimana minyak, bagaimana sabun deterjen itu dimasukkan, itu kan semua merusak kualitas air ya. Nah, kenapa saya tergerak? Memang itu kebutuhan pokok manusia ya. Saya gelisah sekali. Mungkin ini ceritanya. Waktu saya masih kecil kan, saya melempar kulit rambutan ke sungai. Kakek saya ngomong, jangan biji rambutan ke sungai. Katanya jangan dibuang ke sungai. Itu nanti bahaya, kita kan tadi nggak punya air. Itu harus dibuang ke darat supaya dia tumbuh biji rambutan itu nanti dia bisa dimakan ulat, bisa dimakan burung, bisa dimakan manusia. Kamu dapat pahala dan tidak merusak alam. Jadi mungkin itu dari kecil mengiang-ngiang ya dalam hidup saya, sehingga saya sendiri sebenarnya lalu saya ketemu Bang Iyau, Bang Bahtiar yang dia dukung kuat lagi. Karena waktu itu kalau saya nggak punya pangkalan pungut, nggak punya dermaga pungut, nggak punya posko, nggak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana saya mau merawat sungai kalau kita nggak punya dermaga armada pungut seperti perahu ini, padahal ini 18 kilo, 15 kilo dan kita memang harus merawatnya dari ujung, nggak bisa nggak. Ini berbagai kemasan ya ini, berbagai kemasan, ada kemasan makanan, anggaplah makanan. Oh, ini sampai ini ada bangkai ini Pak ya? Ada bangkai itu dari RPU kalau nggak salah itu. Nah, Jadi itu ada pemotongan unggas ya, itu konsentrasinya di pasar Segiri, di tepi sungai itu. Yang sebenarnya pemotongan unggas ini yang kita sayangkan, kenapa mereka buang langsung ke sungai, itu aja. Sebenarnya kalau itu bisa dikendalikan, dikemas dulu, saya kira agak berkurang ini sampah kita ini. Mesti ada yang satu jengkal itu virgin sekali dan oksigennya keren sekali, sehat untuk manusia. Nah, kalau yang di sini berat deh. Ini perlu kos tinggi dan perlu kesadaran tinggi dan perlu pengertian yang tinggi sekali. Bapak kan sudah sering ya bergelut di lingkungan ini. Iya. Fenomena apa yang kemudian menurut Bapak paling unik atau paling enggak membuat Bapak yang paling menarik untuk dilihat dari masyarakat, Pak? Maksudnya yang Fenomena apa yang kemudian menjadi perhatian Bapak kalau setiap hari berhilir ke hulu begitu? ya yang saya lihat dia sangat terbiasa dengan kondisi semacam ini. Rasanya itu bukan masalah. Jadi saya saja yang memasalahkan, maka saya dianggap kayak orang gila ya. Sosok Pak Misman dan usahanya untuk menyelamatkan Karangmumus dengan gerakan memungut sehelai sampah di Sungai Karangmumus seperti penghapus dahaga di tengah keputusasaan untuk menyelesaikan sejuta persoalan di sungai ini. Bergerak dan terus bergerak tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah, kini komunitasnya semakin melebarkan sayap untuk menjangkau seluruh sudut Sungai Karangmumus. Tidak hanya menyelamatkan sungai dari tumpukan sampah, tapi juga menyelamatkan ekosistem di dalamnya. Rusaknya kondisi Sungai Karangmumus di hilir tentu tidak terlepas dari kondisi hulu sungai. Terjadinya pembukaan lahan baik untuk pertambangan dan perumahan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kerusakan. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan pemerintah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Yang kita lakukan adalah kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, lewat camat, lewat lurah, supaya berpartisipasi untuk membuang sampah, jangan sampai sampah itu dibuangkan ke sungai. Itu yang pertama. Tetapi ini kan hal yang tidak mudah. Yang setelah kita mengadakan kegiatan apa kerja bakti atau penyampaian lewat lurah atau pemuda, ada aja yang buang sampah. Memang ada program proyek kali bersih ya. Proyek kali bersih itu memang udah sekian tahun sudah. Salah satunya adalah bagaimana memindahkan saudara-saudara kita yang bermukim di tepian Sungai Karangmumus ini ke tempat di luar tepian ini, sehingga pinggir Sungai Karangmumus ini bisa ditata, bisa diturap, bisa dihijaukan atau dibuat taman.
Ya memang ini tidak gampang, karena memindahkan orang yang biasa dengan penghidupannya, biasa dengan kegiatannya di tepi sungai, dipermudah, mungkin air mudah, lain sebagainya, dia punya mata pencaharian, sehingga jalannya lamban. Pemerintah Kota Samarinda selama ini memang tidak tinggal diam melihat sejuta persoalan Karangmumus. Taman yang tertata di pinggir sungai dari muara Jalan Pelabuhan hingga Jembatan 2 Sungai Dama merupakan keberhasilan program relokasi pemerintah yang dilakukan sejak tahun 1989. Dan hingga kini, program ini terus dikerjakan. Berbagai aktivitas masyarakat sudah dapat disaksikan, mulai dari hanya sekedar duduk-duduk memandang sungai, hingga melihat anak-anak bermain dengan riang. Kondisi ini memberikan setitik harapan bahwa kelak upaya merawat Sungai Karangmumus menjadi sungai yang rapi dan bersih akan mampu diwujudkan. Paling tidak, Karangmumus bisa kembali menjadi kolam renang pertama bagi anak-anak bantaran sungai. Karangmumus dikenal memiliki banyak sekali cerita, baik cerita dari masyarakat kota Samarinda maupun bagi pengunjung. Namun sayangnya, Karangmumus saat ini dikenal sebagai tempat sampah terpanjang. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Maka kembalikanlah bumi ini secara utuh. Kembalikanlah Sungai Karangmumus seperti sedia kala. Sungai yang bersih, sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kota Samarinda.